Halo? Halo Elma, Vina? kamu di mana? Nggak usah tahu lah. Nanti kalau saya kangen, saya nelfon. Gimana kabar Rudi? Barusan aja saya dari rumahnya. Dia masih istirahat di rumah karena mabuk. Waktu saya bilang kalau kamu nggak jadi menikah sama Sugianto, dia kelihatan bahagia sekali. Tapi waktu saya bilang lagi kalau kamu udah pergi, dia kembali kecewa. Itu hanya sementara. Dunia kan nggak selebar telapak tangan. Suatu saat nanti dia pasti menemukan wanita lain. Kamu kira manusia bisa begitu saja melupakan masa indahnya? Selagi dia masih mengharapkan keindahan itu, kamu justru menghilang tanpa memperdulikan bahwa kamu telah melukai perasaan orang lain. Kamu sangka saya menghilang tanpa merasa kehilangan? Saya bukannya ngorbanin Rudi. Tapi justru pada saat saya membutuhkan pengorbanannya, dia malah mengorbankan sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya. Kak, saya rasa kamu lebih tahu dari saya. Dia bukanlah tipe laki-laki seperti itu. Kalau dia jadi pemabuk dan merusak masa depannya, itu adalah kesalahan kamu, Vina. Elma, kamu satu-satunya sahabat saya. Saya minta kamu bisa mengerti bagaimana perasaan saya sekarang. Saya sedih melakukan ini semua. Tapi saya nggak punya pilihan. Kalau kamu masih menganggap saya sahabat kamu, seharusnya sekarang kamu memberitahu bahwa kamu ada di mana. Supaya saya bisa menemui kamu, Vina. Biar saya aja yang telepon. Tunggu saya 1 jam lagi ya. Bye. Maafin saya, Ruth. Maafin saya. Saya nggak bisa nyalain kamu, Bella. Maksud kamu baik. Kamu hanya khawatir dengan keadaan saya. Tapi setelah saya renungkan, tidak seharusnya saya mengganggu pikiran Pak Hari. Dia punya masalah yang jauh lebih berat. Sampai tadi sore, tidak ada lagi telepon dari Doni. Rudi, kenapa kamu, Rudi? Rudi, kamu kenapa, Rud? Rudi, kita ke rumah sakit ya. Nggak usah, Bella. Hanya perut saya sakit sekali. Kamu kan punya gangguan lever, Rudi. Kamu malah minum-minum, sekarang kamu bilang nggak apa-apa lagi. Nggak apa-apa kok. Aduh. Aduh. Halo Doni. Maaf Bu, saya dari kantor Kadatel. Maaf Pak, saya kira anak saya. Pak Harinya belum pulang. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya bicara dengan siapa Bu? Saya Ibu Dewi. Bu Dewi, selamat siang Bu. Ini saya dapat pesan dari Pak Hari untuk melacak alamat gadis yang bernama Vina. Oh, Bapak sudah melacak alamatnya? Sebentar Pak, sebentar. Sayang, pinjam pen. Alamat siapa sih, Ma? Doni ya? Mbak Vina. Nah, di mana Pak? Kami belum mendapatkan alamatnya Bu, tapi asisten saya akan tetap melacaknya. Dan 1 jam lagi dia sudah janji akan menelpon Elma. Terima kasih Pak. Ami, sayang, Mama pergi sebentar ya. Mama mau kemana sih, Ma? Mau ke rumah Elma, mau tunggu telepon dari Mbak Vina, oke? Ma, Mama nggak usah pergi, Ma. Mama nggak usah cari Vina. Ini penting, sayang. Mama harus bicara dengan Mbak Vina. Ya. Mama lebih pentingin Vina daripada Doni. Mama nggak sekejam itu. Kalau Mama masih sayang sama Ami, masih sayang sama Doni, Mama nggak usah cari Vina. Nanti dia ngancurin lagi keluarga kita, Ma. Padahal Papa udah mulai baikan lagi sama Mama. Ami, apapun yang terjadi, Mbak Vina tetap anaknya Mama juga. Semua orang Mama bilang anak Mama. Dulu Desi, sekarang Vina. Padahal, Ma, sejak ada mereka keluarga kita jadi berantakan.
Ami tahu, Mbak Vina menghilang dan mengorbankan cintanya pada Rudi hanya supaya keluarga kita kembali utuh. Ami nggak percaya. Mama nggak bohong, Ami. Mbak Vina berkorban untuk Mama, untuk kita semua. Dan sekarang Ami minta Mama untuk membiarkan dia dalam kesepian dan penderitaannya. Itu karma untuk dia, Ma. Dia dulu tega ngancurin keluarga kita. Ami, jangan paksa Mama untuk memilih. Mama sayang sama kalian semua. Percaya, Mama. Mama bohong. Harusnya Vina udah telepon sekarang. Kemana sih dia? Halo, Vina. Sebentar, Vin. Tante ngomong agak lama supaya kita bisa ngelacak dia ada di mana. Ya. Vina, ini Mama sayang. Vina jangan tutup teleponnya ya. Mama ngapain di situ? Mama minta Vina pulang. Jangan tinggalin Mama sendirian. Vina nggak salah. Ini semua masalah Mama dan Om Hari. Enggak, Ma. Ini salah saya. Saya yang membuat masalah dalam keluarga Mama. Karena saya, Doni lari dari rumah. Doni bukannya lari. Nasibnya sama dengan Daisy. Doni diculik. Dan sekarang Om Haris sedang tunggu telepon untuk membayar tebusan. Jadi Vina tidak ada alasan untuk meninggalkan Mama. Ini yang terbaik untuk kita, Ma. Saya hanya membawa bencana. Saya nggak tahu tangan apa yang saya miliki. Apapun yang saya sentuh hangus terbakar. Sampai kapan Vina berhenti menyalahkan diri Vina sendiri? Sampai Mama meraih kembali kebahagiaan Mama yang saya rampas. Mama tidak pernah akan bahagia kalau Vina jauh dari Mama. Rudi juga menderita, Vin. Dia baru pulang dari rumah sakit karena gangguan perutnya. Rudi coba minum untuk melupakan Vina. Ma, saya harus pergi sekarang. Tolong bilang Elma, begitu saya ada waktu saya akan telepon dia. Vina tunggu Vina. Siapa sih siang-siang begini udah ngebet? Sebentar. Halo. Kamu habis minum jamu? Sampai kayak gitu aja nggak sabaran. Aku memang sudah tidak sabar pengen jadi orang kaya. Gombal. Katanya kamu mau kaya. Sampai sekarang kamu tetap aja jadi gembel. Yang kerjanya cuma gombal. Kamu jangan sembarangan ya. Aku kan sudah bilang, aku punya pohon duit yang sekarang ini tinggal digoyang. Kalau aku ingin menikmati cerita, lebih baik aku nonton sinetron aja. Udah deh, kamu jangan ngomong sembarangan. Sekarang aku pinjem handphone kamu. Aku perlu sekali handphone itu. Sebenarnya aku bisa saja pakai telepon di rumah Roy. Tapi aku takut nanti gampang disadap polisi. Kalau belum ada bukti, sampai kiamat pun aku nggak bakalan percaya sama kamu.
Oke, Rita. Kita sama-sama hidup dalam dunia hitam. Sekalipun kedua tangan kita ini milik kita sendiri. Tapi yang kiri ini tidak boleh langsung percaya pada yang kanan. Aku bisa ajak kamu ke sana, tapi dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, kamu harus pinjamkan handphone kamu. Dan yang kedua, kamu ke sana harus dengan mata tertutup. Bagaimana? Oke. Syarat kamu saya terima. Dan saya juga pengen lihat kamu punya pohon duit yang bisa digoyang. Itu. Setelah ini, nanti kamu akan aku kenalkan dengan orang yang menculik anak itu. Siapa itu? Anak orang kaya. Saya sudah mencatat nomor teleponnya. Tapi nomor telepon penculik anak saya mesti harus perlu dilacak. Terima kasih. Teknologi kita makin canggih. Telkom berhasil melacak nomor telepon dan alamat Vina. Bagaimana dengan penculik Doni, Pak? Ini agak sulit, karena penculik pakai handphone dan bicaranya tidak terlalu lama. Saya mau kasih tahu Dewi dulu. Halo? Pak, dia tetap minta 500 juta. Iya, Papa sudah sediakan. Tapi kenapa kamu terlalu lama nelpon Papa? Bung kira saya ini bajingan picisan. Saya memang mau uang, tapi saya juga butuh keamanan. Saya harus bikin skenario dulu. Apa skenario Anda? Pertama, saya tidak mau ada polisi turut campur. Kalau sampai Anda melibatkan polisi, maka anak Anda ini akan saya kirimkan dalam karung. Dan kedua, anak Anda akan saya lepaskan begitu uang itu sudah aman berada di tangan saya. Oke. Pada siapa uang akan saya serahkan? Malam ini, pukul 7.30, Anda harus bawa uang itu ke parkir Hotel Grand Hyatt. Dan begitu Anda memasuki pelataran parkirnya, Anda harus menghidupkan lampu. Itu tandanya. Dan yang keempat, Anda harus menggunakan jas tuxedo warna hitam dengan dasi kupu-kupu warna merah. Dan di saku celana kiri ada sapu tangan warna putih. Dan di kerah atas pakai bunga mawar warna merah. Dan yang kelima, tidak ada tawar-menawar atau negosiasi. Halo? 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 Dia minta tebusannya malam ini juga. Oke. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku nyari mobil sedan sewaan. Tunggu dulu, Ton. Gimana kalau dia lapor pada polisi? Jangan khawatir, dia tidak akan berani berbuat senekat itu. Makanya posisi kita harus dipisah. Aku tunggu di luar, kamu masuk sendirian ngambil uang itu. Ngerti? Jadi kalau aku ketangkap, kamu bisa aman untuk melarikan diri? Kenapa kamu berpikiran seperti itu, ha? Taktik itu sengaja kita buat
supaya Hari mengira anaknya itu masih berada di tangan saya. Ngerti kamu? Dia kan tidak ingin anaknya celaka. Doain Papa ya. Bu Doni pulang ya, Pak? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Maaf, Pak, mobil Bapak parkirnya salah. Ini tempatnya para direksi. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam. Ada masalah? Oh enggak, saya mau menemui mantan atasan saya yang sekarang jadi Kapolda di salah satu daerah di luar Jawa. Kebetulan beliau sedang ada meeting di sini. Saya salah parkir dan saya juga kebetulan sedang menunggu relasi saya. Oh, kalau gitu saya duluan, Pak Hari. Silakan, mari. Polisi udah sempat ngeliat muka kamu belum? Hah? Untung aku belum membicarakan soal uang. Dan aku mengaku saja sebagai staf hotel sini. Bagus. Bukan kamu saja yang kecewa, Rita. Aku lebih dari kecewa. Kalau aku tidak sabar-sabarin, sudah aku cekek anak itu sampai mampus. Mesti apa lagi ditahan-tahan? Cekik aja. Kan udah ketahuan bapaknya mau kasih uang sama kamu. Rita. Menghadapi persoalan seperti ini, kita harus berkepala dingin. Tidak emosional. Hah. Ini menyangkut masa depan. Masa depan kita. Masih di sini, Pak Hari. Barusan saya dari atas dan saya sedang menunggu teman saya yang mau ikut pulang sama-sama. Baik, kalau gitu saya duluan, Pak Hari.
Katanya orang tadi nyuruh papa datang jam 7. Sekarang kan udah jam 10. Kok belum bangun juga? Ami tidur, Gi. Biar nanti kalau papa sama Doni datang, mama bangunin Ami. Ya? Ami kan besok sekolah. Bentar, mama mau angkat telepon dulu. Halo? Mana Hari? Dengan siapa saya bicara? Jangan banyak tanya, jawab saja pertanyaan saya. Mana Hari? Pak Hari lagi pergi? Begitu dia sampai rumah, bilang padanya jangan coba bermain-main dengan saya. Kalau dia masih coba main-main, anaknya yang bernama Doni akan saya potong-potong 17 dan satu persatu bagian tubuhnya akan saya kirimkan lewat kardus. Halo? 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 Siapa, Ma? Doni ya? Bukan. Siapa, Ma? Penculik itu bilang, Papa jangan main-main. Kenapa dia bilang papa main-main sih, Ma? Papa nggak tahu, sayang. Kan sepertinya ada sesuatu yang nggak beres, kan? Saya rasa juga begitu. Dia kelihatannya bohong. Dia bilang baru dari atas. Padahal kamu lihat kan? Dia bolak-balik di tempat yang sama. Saya akan cek. Bentar, Kak, saya akan ambilkan kopi. Udah, jangan dipikirin apa yang dia bilang tadi. Itu orang nggak benar. Kita nggak boleh gampang percaya sama orang lain. Ya, nanti kita tungguin Papa aja. Oke, sayang? Itu Papa. Halo? Selamat malam. Saya Kapten Permana. Maaf, dengan siapa saya bicara? Saya Dewi. Mungkin Bapak masih ingat saya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh, tentu, Bu. Tentu saya masih ingat Ibu. Begini, Bu. Saya tadi ketemu dengan Pak Hari. Melihat keadaannya, maaf ya, Bu. Menurut saya agak aneh. Mungkin Ibu tahu apa masalah yang sedang beliau hadapi. Terus terang, Pak, saya baru saja akan menghubungi Bapak. Penculik itu mengancam akan membunuh Doni. Dan dia meminta tebusan. Pak Hari memenuhi permintaan mereka. Dan barusan, Pak, ada orang yang telepon, tapi saya nggak tahu pasti apa itu dari orang iseng atau penculik itu, Pak. Orang itu bilang apa, Bu? Dia bilang dia mengancam akan membunuh Doni. Kalau Pak Hari masih main-main lagi, Pak. Tapi saya lihat sendiri kalau Pak Hari serius. Sekarang Pak Hari lagi pergi membawa uang tebusan. Dan memakai pakaian persis seperti yang diminta oleh penculik itu, Pak. Sudah ada kabar dari Pak Hari? Belum, Pak. Penculik itu mengancam akan membunuh Doni kalau Pak Hari menghubungi polisi. Saya mendengar sendiri ancaman itu, Pak. Saya nggak mau terjadi sesuatu dengan anak saya dan suami saya. Saya mohon bantuan dari Bapak. Tentu, Bu. Saya mohon Ibu tetap tenang dan biar kami mengatasi masalah ini, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Dugaan kita tidak meleset. Pak Hari sekarang sedang ada masalah. Beliau sedang menunggu para penculik untuk memberikan uang tebusan putranya, Doni. Kebetulan kita ada di sana. Kemungkinan para penculik tersebut mengira Pak Hari minta bantuan polisi. Lalu buru-buru pergi dan menelpon rumah Pak Hari. Mengancam akan membunuh anaknya. Kapten dapat berita dari mana? Apakah dari Pak Hari? Dari keluarganya. Lalu Pak Hari ada di mana sekarang? Mudah-mudahan masih di tempat yang tadi. Kita jalan. Siap.
Ada apa, Pak? Pak Hari, saya harap Pak Hari mau bekerja sama. Penculikan bukan kasus pengaduan, tetapi kasus kriminal. Diminta atau tidak diminta, kami polisi harus menangani masalah ini. Saya tahu, Pak. Dan saya kan sudah melaporkan atas hilangnya anak saya. Tapi Pak Hari tidak melaporkan tentang tuntutan para penculik. Dan saya rasa tindakan Pak Hari ini salah. Saya harus memenuhi permintaan penculik. Karena ini semua demi keselamatan anak saya. Dari cara kerja mereka, kelihatan bahwa mereka adalah penculik amatir. Dan penculik amatir lebih berbahaya daripada penculik profesional. Tapi saya pikir itu motivasinya sama. Semua itu hanya meminta uang tebusan saja. Penculik amatir itu lebih serakah daripada penculik profesional. Mereka akan terus menahan sandera sambil terus menguras kekayaan korbannya. Maaf, dari mana Bapak tahu kalau saya datang ke sini untuk memberikan uang tebusan itu? Bu Dewi, beliau sangat khawatir akan keselamatan Bapak dan putra Bapak. Oleh karena itu, beliau menceritakan semuanya kepada saya dan meminta bantuan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya harap Pak Hari mau melaporkan setiap perkembangan yang terjadi. Selamat malam. Selamat malam. Ami, kamu mesti istirahat. Tapi Ami nggak ngantuk, Pak. Masuk! Kamu bilang masuk. Ada apa, Mas? Siapa yang memberi hak kamu untuk mencampuri urusan saya? Urusan yang mana? Masalah Doni. Dan saya tidak pernah memberi hak kamu untuk menelpon polisi melaporkan tebusan anak saya. Apa Doni bukan anak saya? Saya tahu Doni anak kamu dan kamu yang melahirkan. Tapi masalah Doni yang sekarang ini adalah masalah saya. Mas! Mas minta saya hanya duduk diam. Sementara penculik itu mengancam mau membunuh Doni. Masalah saya sudah cukup berat, Dewi. Dan saya tidak mau kamu menjadi masalah baru yang akan membebani pikiran saya. Ngerti kamu? Ngerti? Mas menganggap saya masalah bagi Mas. Apa bahasa Indonesia saya kurang jelas? Atau saya mesti bilang sama kamu, kalau kamu sudah sembuh dan kamu tidak perlu lagi dukungan di rumah ini? Bahasa Indonesia Mas sudah cukup jelas. Saya memang tidak memerlukan dukungan lagi di rumah ini. Maafkan saya, Mas. Terima kasih. Papa nggak bermaksud ngusir Mama. Papa sedang emosional, Ma. Mama tahu, sayang. Biarkan sekarang Papa Ami menyelesaikan masalah emosinya dan masalah Doni. Tapi Doni kan juga anak Mama. Ya. Tapi Papa lebih tahu bagaimana menyelesaikan masalah Doni. Dan sekarang, biar Mama memikirkan Mbak Vina dan Daisy. Mbak Vina hanya membawa bencana, Ma. Daisy bukan anak Mama. Ami tahu. Mama sayang sekali sama Ami. Juga sama Doni. Tapi Mama harus menyayangi mereka.
Apalagi sekarang Mama nggak tahu bagaimana nasibnya Desi. Jangan pergi, Ma. Maafkan Mama sayang. Mama nggak bisa lagi tinggal di sini. Ini hanya masalah waktu, Ami. Doni pasti akan pulang. Ami gak cuma pengen Doni pulang, Pak. Ami juga pengen Mama ngumpul lagi sama kita. Kita berhak mempunyai banyak keinginan-keinginan. Tapi Tuhan tidak selamanya akan memberikan semua keinginan-keinginan kita. Ada keinginan yang ditunda, dan ada keinginan yang sama sekali tidak dikabulkan. Ini semua gara-gara Vina, Pak. Dulu kita hidup bahagia sebelum dia datang. Bisa-bisanya kamu membuat keputusan yang menyangkut masa depan saya, Vin. Tanpa bicara apalagi tanpa persetujuan saya, Vin. Saya kan udah bilang, saya mau kita menikah kalau kamu mau pergi jauh dari sini. Tapi jawaban kamu tetap tidak bisa. Jadi ini yang kamu jadikan alasan untuk membuat keputusan secara sepihak, Vin. Kamu yang membuat keputusan secara sepihak dengan mengatakan tidak bisa memenuhi kepentingan dan harapan saya. Jadi kamu membuat keputusan untuk menikah hanya karena orang itu bisa membawa kamu ke luar negeri, Vin. Mama tidak pernah akan bahagia kalau Vina jauh dari Mama. Rudy juga menderita, Vin. Dia baru pulang dari rumah sakit karena gangguan perutnya. Rudy coba minum untuk melupakan Vina. Kamu kira manusia bisa begitu saja melupakan masa indahnya? Selagi dia masih mengharapkan keindahan itu, kamu justru menghilang tanpa memperdulikan bahwa kamu telah melukai perasaan orang lain. Sampai kapan Vina berhenti menyalahkan diri Vina sendiri? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya Dewi. Oh, Tante. Maaf, Tante. Saya kira siapa? Apa kabar, Tante? Kalau kabar tentang kesehatan Tante, syukur Tante baik. Kalau tentang keluarga Tante, sekarang kabur lagi. Saya pikir belakangan ini semuanya sudah berjalan lancar. Iya, Tante harap juga begitu. Tapi nasib masih mempermainkan Tante. Tuhan masih menguji Tante. Elma, sudah ada telepon dari Vina? Belum, Tante. Sejak terakhir kali Tante terima telepon Vina di sini, sampai sekarang dia belum telepon lagi. Coba aja Tante telepon ke sana. Elma sudah ada nomor teleponnya? Loh, bukannya petugas telepon sudah berhasil mendapatkan nomor telepon Vina?
Tante malah belum tahu. Kemarin Bella bilang sama saya, katanya Om sudah mendapatkan nomor telepon Vina dari petugas Telkom. Coba aja Tante tanya Om, mungkin Om lupa memberitahu Tante. Om lagi marah sama Tante, makanya Tante kembali ke rumah Vina. Alasan apa lagi Om marah sama Tante? Tante bilang sama polisi bahwa Om menerima tawaran dari penculik untuk membayar tebusan buat Doni. Itu cuma taktik Mama supaya saya kembali. Saya nggak mau makan umpan kayak gitu. Dari nada suaranya, saya yakin Mama kamu nggak bohong. Kenapa kamu nggak kasih kesempatan Mama kamu buat ngejelasin, Vin? Kamu kan tahu, saya mengambil langkah ini bukan ngasih Mama kesempatan untuk ngasih penjelasan, tapi kesempatan kembali ke keluarganya. Dan itu butuh proses. Proses butuh waktu. Saya sendiri mulai terbiasa dengan kehidupan saya sekarang. Mulai minggu depan, saya ngasih les bahasa Indonesia untuk orang asing. Sekarang saya lagi nunggu mereka kembali dari liburan. Kalau Mama telepon, sampaikan salam saya ya. Bye. Vin? Halo? Vina? Halo? Selamat pagi, Pak Hari. Selamat pagi. Maaf saya mengganggu. Saya mengharapkan kerja sama Pak Hari. Bisa kita bicara dalam, Pak Hari? Silakan. Suti, tolong buka pintu, Suti. Suti. Silakan, Pak Permana. Terima kasih, Pak Hari. Suti. Saya, Tuan. Tolong pinginkan minum. Baik, Tuan. Saya bersedia untuk bekerja sama. Asalkan keselamatan anak saya terjamin. Pak Hari, keselamatan putra Pak Hari adalah prioritas utama kami. Terus kerjasama apa yang mesti harus saya lakukan? Begini, Pak Hari. Kami ingin menyadap telepon Pak Hari, baik yang di rumah maupun yang di kantor, juga handphone. Hal ini kami lakukan untuk melacak keberadaan para penculik tersebut. Memang sekarang saya sudah tidak pakai handphone lagi. Saya sudah telepon teman saya yang di Telkom untuk melacak semua telepon-telepon dari bajingan itu, baik yang di kantor maupun di rumah. Sebentar, Pak. Dan sekarang saya sedang menunggu hasilnya. Halo? Thank you.